Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan lagi-lagi kali ini saya akan merekap sebuah film animasi yang fenomenal. Tiada lain adalah film Doraemon. Film ini diawali oleh pamitnya Nobita kepada Giant di Kisugi dan Sunio. Mereka menyemangati Nobita di hari besok pernikahannya agar tidak datang terlambat. Setelah di dalam mobil, entah kenapa Nobita termenung teringat Doraemon. Di lain waktu, Nobita kecil disambut kepulangannya oleh amarah ibu dikarenakan ketahuan mendapat nilai 0. Ya, namanya juga Nobita, sudah tak aneh lagi dapat nilai 0. Dan Nobita pun hanya bisa menangis dikarenakan bertepatan hari ulang tahunnya. Nobita pun bicara kepada Doraemon yang sedang mengecek alat-alat ajaibnya di langit-langit dengan menggunakan cat gravitasi agar tidak berantakan di lantai. Sambil Nobita memainkan tongkat pelupa, apabila digunakan ke orang lain maka orang itu akan lupa apa yang telah terjadi. Dan dia pun berencana menggunakan tongkat itu kepada ibu, agar ibu lupa akan nilai ulangannya yang mendapat nilai 0. Meskipun merengek, Doraemon tak memberikan izin meminjamkan tongkat itu. Tiba-tiba kiriman paket datang. Isi paket. Yaitu sampel dari departemen store masa depan. Setelah dibuka adalah tali penukar jiwa. Mereka pun mencoba alat itu, lalu bertukarlah jiwa mereka. Mereka pun menggunakan kembali untuk mengembalikan jiwa mereka. Setelah selesai, Nobita meminta agar Doraemon mau menukar jiwanya untuk menghadapi amarah ibu. Tentu saja Doraemon tidak mau. Dan tiba-tiba ada suatu cahaya mengenai Nobita. Nobita pun langsung pergi ke masa depan. Tidak beberapa lama, Nobita pun kembali lagi. Dan dia pun bilang Nobita dan Doraemon lah yang mengirimnya. Doraemon pun merasa aneh. Tiba-tiba ibu memanggilnya untuk berbelanja. Nobita dan Doraemon pun panik untuk menyembunyikan hasil ulangan yang mendapat nilai 0. Tanpa disadari ada bayangan Doraemon yang keluar dari laci dan kembali lagi ke laci. Akhirnya, Nobita dan Doraemon pun sembunyi di langit-langit tanpa diketahui oleh ibu. Saat menemukan tempat untuk menyembunyikan hasil ulangannya, tanpa sengaja Nobita menemukan boneka beruang yang dijahit oleh sang nenek. Nenek yang sudah meninggal pada waktu Nobita TK. Dia pun memperlihatkan foto neneknya dan dia pun teringat kenangan neneknya. Nobita pun menangis ingin bertemu neneknya lagi dan meminta kepada Doraemon agar memakai mesin waktu untuk bertemu neneknya di masa lalu. Dan Doraemon pun memperbolehkannya dengan syarat hanya melihat saja dari kejauhan. Setelah mereka sampai di masa lalu, mereka pun langsung mencari sang nenek. Sampai di suatu kamar, mereka bertemu dengan Mama Nobita, namun mereka pun diusir dari rumahnya karena sudah mengejek Mama Nobita. Nobita pun melihat dirinya waktu masih umur 5 tahun yang sedang menangis, kemudian diajak Shizuka bermain. Nobita pun membalas perlakuan Giant dan Suneo. Setelah itu, Nobita melihat neneknya yang baru pulang dan menemui Nobita dan Shizuka. Nobita kecil pun marah pada nenek karena tidak membawa kembang api meski sudah dicari ke seluruh toko pun tidak ada, karena hanya dijual pas musim panas saja. Lalu Shizuka kecil pun pergi karena tidak suka perlakuan Nobita kecil pada nenek. Dan Nobita besar pun membentak Nobita kecil hingga didengar sang ibu. Lalu membawa masuk Nobita kecil karena tidak percaya Nobita besar dari masa depan. Di perjalanan pulang ke zamannya, Nobita pun menolak dan meminta untuk bertemu neneknya sekali lagi. Karena bertemu Nobita kecil pun melaporkannya pada ibu. Mendadak panik, Nobita pun masuk bertemu nenek dan sembunyi di sana. Setelah aman, Nobita pun berbincang dengan nenek. Karena nenek sudah tua, dia ingin sekali melihat Nobita sekolah dan membawa ransel. Kemudian dia membawa ranselnya, yang sudah menduga
dia adalah Nobita. Lalu nenek keinginan melihat Nobita sedang menikah, dan Nobita pun pergi berbicara dengan Doraemon untuk membawa nenek ke masa depan. Doraemon pun tidak dapat melakukan itu karena masa depan dapat berubah-ubah dan belum tentu 100% terjadi. Lalu mereka melihat televisi waktu dan melihat Giant yang sedang menunggu Nobita yang terlambat datang ke pernikahannya. Dan tiba-tiba nenek datang. Nobita pun memperkenalkan Doraemon yang membawanya ke sini. Nobita pun berencana memperlihatkan pengantin Nobita. Dengan sabar nenek menunggunya. Dan bergegas mereka pergi ke masa depan. Di suatu toilet, dan yang ternyata di belakangnya ada sosok bayangan Nobita dewasa. Nobita dan Doraemon hanya dapat melihat dari jauh, yang sedang khawatir menunggu Nobita dewasa. Shizuka pun percaya bahwa Nobita akan datang. Melihat itu, Doraemon mempunyai rencana untuk merubah Nobita menjadi dewasa dengan kain ajaib untuk menggantikannya. Nobita pun beralasan tersesat di jalan kepada mereka. Lalu, mereka semua masuk dengan diikuti Doraemon yang mengecilkan dirinya. Doraemon pun diam di pinggir telinga Nobita. Nobita pun gemeteran sangat grogi saat melihat Shizuka memakai gaun pengantin berjalan menuju Nobita. Setelah pertukaran cincin, Nobita malah pingsan di tengah prosesi pernikahannya. Dan tibalah sesi potong kue yang dibuat dengan alat canggih. Nobita dan Shizuka pun memotong kuenya sama-sama. Di layar, nampak Tikisugi mengucapkan selamat kepada Nobita dan Shizuka. Dan gurunya Nobita juga datang dan sangat bangga kepada mereka. Lalu mereka pun foto bersama dan nampak sangat bahagia. Tibalah sesi sambutan dari Nobita yang kebingungan harus berkata apa. Dengan rasa malu, Nobita pun keluar dengan alasan teksnya ketinggalan. Melihat ada kesempatan, Giant pun bernyanyi sambil menunggu Nobita kembali. Seisi tempat pun menjadi kacau. Nobita dan Doraemon pun harus kembali mencari Nobita dewasa. Tanpa disadari, Nobita dewasa ada di belakang mereka. Doraemon pun bingung harus cari kemana lagi. Apalagi alat-alat ajaib Doraemon pun tidak terbawa semuanya karena terburu-buru. Nobita dan Doraemon pun berniat pergi ke mesin waktu untuk pulang ke zamannya. Namun, saat di jalan menemukan kendaraan milik Nobita dewasa terparkir di sana. Bergegas mereka pergi mengecek toilet tempat mesin waktu berada. Namun tidak ada. Kemungkinan Nobita dewasalah yang membawanya. Akhirnya mereka pun tidak dapat pulang ke zamannya. Terlebih alat-alat Doraemon tidak terbawa semuanya. Sore pun tiba. Doraemon pun kepikiran untuk memakai mesin waktu jiwa dengan cara mengirimkan jiwa Nobita ke masa lalu untuk membawa mesin waktu. Dan itulah jawaban adegan awal kenapa Nobita bertindak aneh. Lalu Nobita dari masa lalu pun datang dan mengembalikan jiwa Nobita. Dan mengembalikan jiwa Nobita yang satu lagi dengan menggunakan tongkat pelupa agar melupakan semua kejadian ini. Setelah Nobita masuk ke kamar, diikuti Doraemon mengambil alat ajaib. Oleh karena itu, ini adalah jawaban pada adegan awal kenapa Doraemon ada dua. Tongkat pencari pun berbunyi untuk mencari Nobita dewasa, dan tongkat pun berbunyi menandakan Nobita dewasa ada di zaman ini. Nah, setelah ketemu Nobita dewasa pun memberikan alasannya mengapa dia menghindar. Sebenarnya, dia takut akan masa depan tidak bisa membahagiakan Shizuka. Namun, jika dia seperti ini malah merepotkan semua orang. Nobita kecil pun menjelaskan bahwa dia yang menggantikannya. Tapi di tengah-tengah prosesi pernikahannya dia juga pergi, dan pernikahan pun menjadi kacau. Doraemon pun mengusulkan untuk melihat lewat alat ajaibnya 1 tahun setelah pernikahan.
Dan yang ternyata pada saat itu juga Nobita belum kembali. Dan yang ternyata juga Shizuka masih percaya kepada Nobita akan kembali dan menceritakan semuanya. Nobita dewasa pun berkata, seandainya dia dapat memperbaiki mulai zaman ini, dia akan melakukannya. Doraemon pun mengeluarkan alat ajaibnya, yaitu tali penukar jiwa, lalu menukarkan jiwa Nobita dewasa dan Nobita kecil. Dan yang ternyata Nobita dewasa pun terlihat senang dengan perasaannya yang telah lama hilang kembali lagi. Doraemon dan Nobita kecil pun membiarkan sendiri dan kembali ke rumah. Tiba-tiba, Nakamigoro pun datang dari departemen store masa depan yang ingin meminta kembali alat yang dikirimkannya. Nakamigoro pun panik karena mereka telah memakainya lebih dari 1 jam. Karena alat itu masih ada kesalahan pada desainnya. Jadi, kalau digunakan lebih dari 1 jam, maka kesadaran dan ingatannya bakalan hilang. Mereka pun bergegas mencari Nobita dewasa yang ada di tubuh kecilnya. Di lain tempat, Nobita dewasa pun tampak senang yang terbebas dari Giant. Tanpa sengaja menabrak orang yang memaksanya meminta 2000 yen karena telah menabraknya. Namun, Nobita melarikan diri memakai skuter, tapi dia tidak bisa mengendalikannya hingga terjatuh dan berhadapan ke 3 orang itu lagi. Orang itu akan memukul Nobita, namun Nobita pun menghindar sekaligus kesadaran Nobita mulai hilang. Di lain tempat, Nobita kecil juga mulai kehilangan kesadarannya dan terjatuh. Beruntung Doraemon dapat menangkapnya. Kembali lagi ke Nobita dewasa. Shizuka pun ikut menghadang ketiga orang itu. Akhirnya Nobita pun melawan orang itu dan menghindar sambil kehilangan kesadarannya lagi. Lewat radio kontrol Shunio dan Giant pun datang. Mereka bersama-sama melawan ketiga orang itu hingga pergi. Namun, Nobita dewasa pun kehilangan kesadarannya. Doraemon pun yang sedang bersama Nobita kecil. Akhirnya, setelah dicoba beberapa kali memakai pintu kemana saja, akhirnya dapat bertemu dengan Nobita dewasa dan mengembalikan jiwa mereka. Alat memberikan kode peringatan tidak bisa menukar. Tiba-tiba, sedikit demi sedikit, akhirnya jiwa mereka telah kembali. Setelah sadar, Nobita dewasa ingin kembali ke zamannya. Tapi sebelum itu mereka ingin mengetahui ke waktu kelahirannya mengapa dinamai Nobita. Mereka pun pergi ke 10 tahun yang lalu dan bertemu sang ayah yang sedang terburu-buru ke rumah sakit. Mereka mengikutinya, namun diusir karena Nobita tidak sopan. Hanya bisa melihat dari pintu sang ayah yang telah memikirkan nama Nobita dengan harapan akan sehat selalu. Ibu pun bicara kepada ayah bahwa sang nenek telah memberikan hadiah boneka sejak awal. Ayah dan ibu Nobita pun berbicara, berharap Nobita boleh menjadi apa saja, asalkan berguna bagi semua orang. Mereka pun kembali ke masa depan, namun Nobita dan Doraemon masih punya janji penting, jadi mereka kembali. Disinilah perpisahan Nobita kecil dan Nobita dewasa. Nobita dewasa pun kembali ke pesta pernikahannya, disambut semua orang. Dia mengucapkan sambutan tersebut, yang isinya ucapan terima kasih kepada sang nenek karena selalu ada di sampingnya. Juga sang ibu yang selalu memarahinya, namun itu karena kasih sayang. Akhirnya Nobita mengerti bahwa nama Nobita yang diharapkannya berguna bagi semua orang, terutama ayah Shizuka, bahwa Nobita yang selalu mengerti kepedihan orang lain. Itu semua karena ayah dan ibu Nobita yang telah mengajarkan demikian. Nobita pun berterima kasih karena telah dibesarkan oleh orang tua yang luar biasa. Dan mereka semua sampai terharu dan bertepuk tangan. Tanpa disadari, ada sang nenek yang mengawasinya sambil menangis dan pergi pulang.
Shizuka pun menyadari bahwa Nobita yang sebelumnya bukan Nobita yang asli. Kemudian mereka saling memakaikan cincin. Di lain tempat, sang nenek yang berterima kasih karena telah memenuhi keinginannya. Karena kebaikan Nobita lah yang membuat sang nenek bahagia. Kapanpun mereka mau, mereka boleh kembali. Namun di perjalanan pulang, tanpa sengaja, Nobita terkena tongkat pelupa, sehingga melupakan kejadian barusan. Doraemon pun mengatakan bahwa sesuatu yang indah bakalan terjadi pada saat mereka besar nanti. Dan tamat.